Biasa dipanggil Yusuf kalau siang, kalau malam dipanggil Alkap, kalau di rumah dipanggil Aal. NIM saya 0304-138-182-3094. Nama saya Sampi Jaka Prasetyo, NIM 0304-138-1823098. Antara Sekura dari Teknik Elektro kelas Palembang dengan nomor NIM 0304 13 8182 3095 subkonsen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ramadan, subkonsen Teknik Tingkat Tinggi. Perkenalkan, nama saya Aldentur Murzade, NIM 0304-138-182-3103. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yurajayu dengan NIM 0304-138-1823-074. Kami akan memaparkan materi praktikum 3. Saya akan menjelaskan tujuan praktikum kali ini. Karena tujuannya ada dua, yaitu yang pertama untuk memahami teknik pengasutan star delta pada motor induksi rotor sangkar. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pengurangan arus yang masuk pada saat pengasutan. Selanjutnya, motor induksi. Pengertian motor induksi. Motor induksi adalah motor listrik yang bekerja berdasarkan arus induksi. Prinsip kerjanya berdasarkan gandengan medan listrik. Untuk motor induksi memiliki celah antara medan stator dan medan rotor. Sumber arus induksi adalah perbedaan relatif antara putaran rotor dan medan putar stator. Motor induksi tidak menggunakan kumparan medan. Flux magnetik dibangkitkan dari daya listrik, masukan dari stator. Sifat daya tersebut adalah induktif. Kondisi ini membuat motor induksi bekerja dengan faktor daya terbelakang. Bagian stator dan rotor terpisah oleh celah udara. Jarak celah udara ini sangatlah sempit. Akan menjelaskan prinsip kerja motor induksi. Adapun motor induksi memiliki prinsip kerja, yaitu yang pertama, apabila sumber tegangan 3 fasa dipasang pada kumparan stator, akan timbul medan putar dengan kecepatan. Yang kedua itu, medan putar stator tersebut akan memotong batang konduktor pada rotor. Yang ketiga, karena kumparan rotor merupakan rangkaian tertutup, maka akan timbul GGL, akan menghasilkan arus. Yang keempat, adanya arus itulah di dalam medan magnet akan menimbulkan gaya pada rotor. Kemudian, ada pengertian motor induksi 3 fasa. Motor induksi 3 fasa bekerja dengan memanfaatkan perbedaan fasa sumber untuk menimbulkan gaya putar pada rotornya. Belitan stator yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan 3 fasa akan menghasilkan medan magnet yang berputar dengan kecepatan sinkron. Medan putar pada stator tersebut akan memotong konduktor-konduktor pada rotor sehingga terinduksi arus sesuai dengan hukum Lenz. Rotor pun akan ikut berputar mengikuti medan putar stator. Perbedaan putaran relatif antara stator dan rotor disebut dengan slip. Kemudian bertambahnya beban akan memperbesar kopel motor, sehingga memperbesar arus induksi pada rotor, maka slip bertambah besar. Jadi beban motor bertambah, putaran rotor cenderung turun. Teknik pengasutan yang digunakan pada motor induksi 3 fasa seperti starting dari online atau DOL. Starting yang akan kita gunakan pada materi praktikum kali ini yaitu start delta, starting primary resistance, starting auto transformator, dan starting tahanan rotor. Pada pengasutan motor induksi 3 fasa, kita akan menggunakan dengan hubung start delta. Hubung start delta ini memiliki kelebihan seperti arus startingnya lebih efisien. Maksudnya itu lebih efisien di sini ialah pada saat hubung start, arus yang dikonsumsi pada motor saat hubung start itu lebih kecil daripada sistem direct online, sehingga biaya pemeliharaannya lebih mudah dan reliable dibanding soft starter dan VCD, serta dapat memperpanjang usia motor. Pada rangkaian start digunakan untuk putaran utama yang hanya mengkonsumsi arus yang sedikit, sehingga dapat menghindari terjadinya lonjakan arus pada saat motor starting. Sedangkan pada rangkaian delta digunakan untuk operasi, di mana rangkaian delta ini membuat kecepatan putar motor induksi itu semakin cepat. Rangkaian start lebih baik daripada rangkaian delta. Pada halaman ke-8, yaitu teknik start delta.
Teknik pengasutan ini sendiri memiliki beberapa kelebihan dari teknik pengasutan yang lainnya, antara lain arus startingnya lebih efisien dibanding sistem DOL, biaya pemeliharaan lebih mudah dan reliable dibandingkan soft start dan VSD, dan dapat memperpanjang usia motor. Rangkaian start delta dapat dilihat pada PowerPoint. Contoh rangkaian start delta bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, yang ini start dan yang ini delta. Diagram kontrol start delta. Jadi ini merupakan gambar dari diagram kontrol start delta. Untuk penjelasannya, pada saat MCB di close, arus mengalir melalui tor dan masuk ke tombol start stop. Saat tombol start ditekan, kontaktor 1 K1 terhubung dengan kontaktor 2 K2. Membentuk hubung delta sehingga lampu indikator pada H1 menyala. Lalu arus listrik mengalir ke timer sehingga timer dapat mengatur setting waktu. Setelah waktu setting tercapai, kontak timer T1 memutuskan aliran arus K2 dan mengalihkan arus ke kontaktor 3. Sehingga terjadi hubung K1 dan K3 yang membentuk hubung segitiga atau delta. Hal ini ditandai dengan lampu indikator H2 menyala. Lampu indikator pada H2 ini menyala. Saat terjadi gangguan, misalnya overload di rangkaian, tor akan bekerja yang ditandai dengan lampu indikator pada H3 ini menyala. Jadi pada saat terjadi adanya gangguan, maka lampu pada H3 ini akan menyala. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan. Jadi pada saat praktikum ini, alat-alat yang digunakan yaitu motor 3 pasa, modul, time delay relay, thermal overload relay, kontaktor, MCB. Nah, ini adalah bentuk dari gambar kontaktor. Baiklah, untuk kesimpulan dari semua materi dan kesimpulan dari praktikum ini, saya akan menjelaskan bahwa teknik pengasutan start delta motor induksi 3 pasa dijelaskan pengertian tentang motor, yaitu mesin listrik, yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Pada praktikum ini digunakan adalah motor induksi. Motor induksi sendiri adalah mesin listrik yang dapat mengubah listrik menjadi energi gerak yang menggunakan arus bolak-balik dan bekerja berdasarkan arus induksi, bukan arus dari sumber. Pada praktikum ini, kami membahas teknik pengasutan starting start delta. Namun, adapun jenis-jenis teknik pengasutan lainnya, yaitu starting direct online atau DOL, starting stall delta, starting auto transformator, starting primer resistant, starting tahanan rotor. Pada starting sendiri lebih dipilih karena memiliki banyak kelebihan, yaitu 1. Harusnya lebih efisien dari starting DOL. 2. Biaya pemeliharaan lebih murah. 3. Dapat memperpanjang usia motor. Sekian penjelasan dari saya tentang kesimpulan dari praktikum ini.